di bulan Januari, Februari, Maret, ataupun setelah itu pasti mungkin akan ada. Fungsinya apa? Untuk menutupi laporan keuangan mereka dari OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran di hari pertama kerja ini. Kalian makin kuat mental, makin semangat dari hari ke hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol ganti nama, hutang auto lunas. Kok bisa ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, jadi hari Sabtu kemarin tanggal 7 ya, sudah resmi AFPI mengumumkan bahwa pinjaman online berubah nama menjadi pinjaman daring. Sama aja sih daring sama online sebenarnya. Cuma di sini informasinya AFPI ingin menegaskan kepada semua konsumen bahwa pinjaman daring ini berbeda dengan pinjaman ilegal ataupun pinjam-pinjaman yang selama ini ditakutkan oleh para masyarakat. Nah, di sini saya ambil konteksnya teman-teman ya. Di sini AFPI menjelaskan bahwa pinjaman daring sekarang yang sedang dikelola oleh AFPI di bawah naungan dari OJK adalah pinjaman yang sangat aman. Nah, ini sebenarnya kata-kata aman perlu digarisbawahi. Aman seperti apa? Kita baca dulu informasinya. Nah, ini informasinya, kita baca dulu ya. Ketua Umum AFPI, Ejik S. Jafar mengatakan bahwa istilah pinjol sangat negatif dan ilegal. Pihaknya ingin masyarakat menggusur istilah itu agar tidak merugikan pindar yang diakui oleh OJK. Betul, kami bukan pinjol yang meresahkan masyarakat. Kami adalah pindar ataupun pinjaman daring yang berizin OJK. Kami akan meningkatkan edukasi ke masyarakat, terutama ke masyarakat usaha kecil, mikro, menengah, dan ultra mikro kecil, serta mengkampanyekan manfaat yang telah diterima oleh para borrower. Kalau menurut saya sih ini sama aja ya. Mau dirubah jadi nama pindar kek, mau berubah menjadi dardar kek, mau berubah jadi apapun, kayaknya nggak ada efeknya. Karena apa? Sejauh ini kita tahu ya kan, pinjol itu apa sih yang aman? Kalau memang aman, nggak akan ada orang yang mau bunuh diri. Kalau aman, nggak akan ada orang yang terjerat pinjol bahkan kehilangan harta benda serta hancurnya keluarga. Nggak akan ada kan? Jadi kalau yang seperti ini bukan solusi, bukan juga gebrakan baru, ataupun bukan juga sebagai penengah dari masyarakat. Saya rasa ini ya hanya pengalihan aja lah menjelang akhir tahun teman-teman ya. Ini artinya pinjaman online itu tidak ada yang aman. Benar kan ya? Nah, tapi kabar baiknya ini kan menjelang akhir tahun teman-teman ya. Sudah pernah saya informasikan juga kepada kalian, setiap yang namanya awal tahun, dari akhir tahun, awal tahun, pasti akan ada perombakan-perombakan ataupun perubahan terbaru dari yang namanya SLIK OJK. Nih, pernah saya informasikan ada beberapa teman yang menunjukkan SLIK-nya pada saya sudah kasih tahu sama kalian. SLIK-nya itu yang awalnya ada hutang di pinjol-pinjol besar seperti Kredivo, Shopee, ataupun Laku-Laku, sudah langsung dihapus bukukan ataupun diauto lunaskan dan dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, kalau yang udah seperti ini berarti kuncinya di akhir tahun ini. Nah, seperti ini informasinya. Nah, ini dia teman-teman ya, saya kasih contoh untuk SLIK OJK. Tapi mungkin kalau kalian lihat ini kok tahun 2022 sangat jauh sekarang dengan tahun 2024. Nah, benar sekali ya. Cuman yang mau saya tunjukkan sama kalian contoh-contoh untuk SLIK OJK yang di auto lunaskan di awal tahun. Nah, kenapa saya bilang awal tahun? Ini salah contoh dan akan kalian temukan nantinya ketika nanti kita menginjakin awal tahun. Cuman harus dikuatkan di akhir tahun ini teman-teman. Nih, saya kasih contoh seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah hutang yang dari Finacel ataupun Kredivo. Ya, kalau kita lihat di sini hutang yang tersisa itu emang sisa 52.000 lagi. Artinya Kredivo itu nilai sedikit pun dia akan masuk ke dalam SLIK OJK. Apalagi hutang kalian yang ratusan ribu, apakah ada di lapangannya? Jawabannya pasti ada. Nah, kita lihat untuk kondisi dari SLIK OJK ini. Nah, kondisi dari SLIK OJK ini teman-teman mungkin bisa lihat dihapus bukukan 28 Februari tahun 2022. Artinya setiap awal tahun nantinya pasti akan ada kebijakan-kebijakan dari setiap pinjolnya untuk memperbarui laporan keuangan mereka.
Sebenarnya semua pinjol-pinjol itu wajib melaporkan data-data nasabahnya itu kepada OJK ataupun Slik OJK. Tapi banyak juga kan pinjol yang nggak daftarin. Karena apa? Kalau ketahuan ternyata banyak sekali dari nasabah yang menunggak lebih dari 60%, otomatis langsung pinjol itu di stop sama OJK. Tidak boleh menyalurkan pinjaman, tidak boleh mencari nasabah lagi, tidak boleh melakukan kegiatan ini itu lagi, disuruh untuk segera konsentrasi pada nasabah-nasabah yang galbay ini. Otomatis itu akan memerlukan biaya besar. Ya kan? Makanya salah satu tujuannya setiap awal tahun nanti kan bakalan ada tuh pelaporan pajak di bulan 3, SPT tahunan. Nah itu kan akan muncul SPT tahunan untuk semua perusahaan pinjol. Nah untuk hutang-hutang yang di bawah 1 juta itu akan mulai dihapus di bulan Januari, Februari, Maret, ataupun setelah itu pasti mungkin akan ada. Fungsinya apa? Untuk menutupi laporan keuangan mereka dari OJK agar perusahaan mereka tetap jalan. Nah itu semua datanya diambil dari mana? Diambil dari tahun 2024 sekarang ini yang akan mereka olah nanti di Januari ataupun Februari. Nah itu sering sekali saya dapatkan Slik OJK yang modelnya seperti ini. Atau kalau kalian mau lihat, scroll aja video saya ke bawah, cari tentang Slik OJK ataupun hutang-hutang yang di auto hapuskan ataupun dilunaskan sama beberapa pinjolnya. Kalau mungkin tahun kemarin kalian belum dilunaskan untuk hutang-hutang kalian di bawah dari 1 juta, mudah-mudahan tahun ini kalian kena lagi giliran. Karena apa? Kalau nantinya masih tercatat di Slik OJK untuk hutang-hutang di bawah dari 1 juta, otomatis akan menjadi pertanyaan OJK. Kenapa tidak terselesaikan? Bagaimana edukasi kalian terhadap masyarakat? Bagaimana cara kalian menagih? Otomatis akan meribetkan lagi kan? Tetapi di sini ada beberapa hutang-hutang yang memang tidak bisa dihapus bukukan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh Slik dari kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank DBS. Ini diambil Sliknya di tahun 2021 dengan hutang yang dikotakin itu dari tahun 2004 tidak dibayarkan. Dan kenapa hutangnya di bawah dari 1 juta tidak lunas? Nah, jawabannya karena ini adalah hutang kartu kredit. Pembukanya langsung di bank itu sendiri, bukan seperti yang online saat ini. Nah itu dia pembedanya. Nah bagaimana dengan kartu kredit online? Nah jawabannya sama. Kartu kredit online ataupun kartu kredit konvensional itu dia akan tercatat di Slik OJK seperti ini teman-teman. Dia tidak akan lunas dengan sendirinya kecuali kita mendatangi bank tersebut dan minta keringanan. Itu dia pembedanya teman-teman ya. Kalau kalian punya galbay di kartu kredit online ataupun di pinjol. Nah kalau pinjol lebih banyak ataupun lebih besar kemungkinan untuk dihapus bukukan. Nah buat teman-teman semuanya juga yang belum berani galbay, sebenarnya kalian itu dihadapkan oleh 2 tantangan. Yang pertama mungkin kalian akan gaya lubang tutup lubang di pinjol ilegal, yang mungkin bagi sebagian orang sudah bisa untuk mengatasinya. Yang kedua dari joki-joki. Nih ibu-ibu teman saya banyak sekali yang memang galbay dari TikTok ya. Banyak sekali yang tergoda dengan rayuan hapus data, tim ini, tim itu, banyak sekali. Dan itu saya sampaikan sampai detik ini sudah banyak sekali, mungkin ada puluhan orang yang curhat ke saya bahwa semua itu adalah hoax. Walaupun yang namanya penghapusan data, tagihannya hilang di HP kalian, riset segala macam itu semuanya hoax. Kalau kalian galbay, tidak akan ada berani joki yang deketin kalian. Kalau kalian galbay, tidak akan ada berani yang namanya pinjol deketin kalian. Ya, jadi kalau emang mau memutuskan yang namanya putaran pinjol itu adalah galbay. Jadi mulai saat ini jangan khawatirkan segala macam apapun yang akan datang kepada kalian, terorannya dan apapun itu, karena kita tunggu nih di awal tahun akan ada berapa banyak lagi hutang-hutang kalian yang akan diautolunaskan. Jadi jangan khawatir lagi, tetap semangat aja untuk galbay. Jangan lengah di akhir tahun ini, semakin kuat mental, semakin nambah wawasan, semakin cari tahu informasi terbaru apa yang akan terjadi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Menjadi semangat buat kalian, menjadi mood booster lagi buat kalian, dan kalian makin kuat mental. Itu dia teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.